Nah, yuk, yuk. Di depan kita ini ternyata ada semacam lumpang batu ya. Jadi lumpang batu ternyata itu cukup lebar namun tidak terlalu dalam dan kasar. Diduga lumpang batu ini bukan memiliki fungsi profan keseharian, yaitu fungsi profan antara lain untuk menumbuk biji-bijian, rempah-rempah, dedaunan, umbi-umbian untuk kemudian kebutuhan makan akan sehari-hari. Namun diduga batu lumpang ini memiliki fungsi magis dan sakral, yaitu pada masa lalu dalam menetapkan tanah sima perdikan di daerah ini seorang pendeta makudur ya istilahnya pada waktu itu kemudian membacakan mantra-mantra, doa-doa serta dewa-dewi disebutkan semuanya. Biasanya pertama diawali itu Maharsi Agastya, Agastya, kemudian Dewi Durga, kemudian Mahisa Suramadini, kemudian Nilakanta, kemudian Dewi Kali, sampai kemudian siapa saja yang merusak ketetapan ini, berbuat jahat di area ini, baik itu dari kalangan 4 catur asrama yaitu Brahmacarin, Grahasta, Wanaprastha, Sunyasa, maupun dari golongan 4 catur warna yaitu golongan Brahmana, Kesatria, Waisa maupun Sudra gitu ya. Kalau memang merusak ketetapan kemudian berbuat jahat di area ini akan mendapatkan kutukan-kutukan yang menyeramkan gitu ya. Akan direngkah kepalanya, akan dimakan otaknya, akan disobek perutnya, akan diburai ususnya, akan diminum darahnya. Kalau ke hutan akan dimakan harimau, kalau ke sungai akan dimakan buaya, kalau ke laut akan dimakan ikan, akan dilontarkan dari tempat ketinggi menuju ke tempat jurang yang sangat dalam, kemudian akan hancur, remuk dan binasa seluruh keturunannya. Inilah salah satu bunyi kutukan-kutukan yang menyeramkan yang dibacakan oleh Makudur ya. Dalam kemudian di atas batu kalumpang yang sebelumnya adalah memecahkan telur dan menyembelih ayam sebagai tanda keputusan dan titah raja tersebut adalah final atau ceprot, tidak bisa utuh lagi atau tidak bisa kembali lagi. Ya, di bawah naungan pohon sembojoh warnanya merah merona ini, kita akan terus menelusuri jejak-jejak peradaban kuno, peradaban dan kebesaran leluhur kita, sebuah cita rasa peradaban Majapahit yang tidak lekang oleh waktu. Bhinneka Tunggal Ika, sebuah falsafah yang menjadi semboyan negara Indonesia modern, ditulis di dalam kitab Sutasoma karangan Empuh Tantular tahun 1370 Masehi. Jika kita menuju lokasi ini, kita akan mendapati banyak sekali tinggalan-tinggalan artefaktual, baik itu tinggalan berupa profan, yaitu tinggalan keseharian, ya, maupun kemudian tinggalan-tinggalan magis dan sakral. Coba di daerah di sini saja, kita akan menemukan batu bulat gitu ya, yang berlubang. Nah, jadi batu bulat yang berlubang di sini, ini untuk menaruh biji-bijian yang keras gitu ya. Kemudian ada lubang biasanya di pinggir. Nah, coba kita lihat. Lah ini lubang di pinggir ini untuk menancapkan kayu sebagai gagang atau pegangan. Ini kemudian diputar melalui gagang tersebut oleh para wanita-wanita Jawa untuk kemudian melembutkan biji-bijian yang melewati bagian bawah ini ya, lembut. Termasuk di sini juga ada dua ya. Ini juga sama. Ini ada lubang untuk menaruh biji-bijian sedikit demi sedikit. Tangan kirinya, tangan kanannya memutar melalui gagangnya ini, biasanya gagang kayu atau bambu. Kemudian bawahnya ini adalah landasan ya yang untuk melembutkan. Dari sini kemudian biji-biji tersebut lembut. Nah ini salah satu kemudian, dan ternyata ini berat. Ini mengingatkan bahwasanya ini dilakukan oleh para wanita-wanita Jawa dalam menggiling atau penggilingan batu ini untuk melembutkan biji-bijian ya yang keras agar menjadi lembut. Ternyata para wanita tidak hanya menggiling, melainkan menumbuk ya, menumbuk kemudian padi menjadi beras. Kemudian juga menenun, membuat tembikar, termasuk kemudian para wanita Jawa itu ya menanam padi, menyiangi padi, kemudian memanen padi sampai menumbuk padi menjadi beras, sampai menanak beras menjadi nasi. Nah, ini semua dilakukan para wanita. Ternyata para wanita tidak hanya kemudian berada di dapur yang seperti kita jelaskan tadi, tidak hanya menenun, menjahit, membuat makanan maupun kemudian membuat tembikar, tetapi juga ada namanya pejabat urusan irigasi pengairan perempuan
yang bernama air kebi. Nah, ini adalah salah satu. Kemudian hulu air kebi ya. Hulu air kebi ini adalah para pejabat semacam saat ini tuwowo, atau kemudian apa ya, pejabat di daerah-daerah yang lain itu kami tuwo itu ya adalah urusan irigasi, tapi juga dijabat oleh perempuan. Bahkan dalam prasasti Wulik itu, yaitu para Meswari Dia Kebi, itu juga ikut serta meresmikan bendungan Wulik ya. Termasuk ternyata dalam sejarah Majapahit banyak rani atau raja perempuan Majapahit sekitar 12 orang yang menjabat, baik raja pusat maupun raja daerah yang itu juga perempuan. Artinya dalam masyarakat Jawa kuno peranan perempuan tidak hanya di dapur, kasur dan sumur, melainkan juga di istana, di pejabat pemerintahan, di masyarakat, di pejabat keagamaan dan lain sebagainya. Jika kita lain sebagainya gitu ya, di sana ada balok-balok batu candi yang sangat besar. Nah ini balok-balok batu candi yang sangat besar. Kemudian di sini juga ada sekali lagi ini juga penggilingan, ada 2. Nah ini, dan ini adalah genuk. Nah, genuk ternyata, dan di situ ada kendil. Ternyata tembikar sesuai dengan ukuran dan bentuknya macam-macam. Ada kendil, ada gendok, ada ngaron, ada kekep, ada genuk, ada gentong, ada jambangan. Nah, banyak sekali ya. Dan biasanya pada masa lalu itu dengan bantuan sewur gitu atau gayung yang terbuat dari batok kelapa. Ini kemudian seperti film-film kuno ya, yang itu Tutur Tinular, Angling Darmo, Saur Sepo, Mantili gitu ya, membuka gentong berisi air, menceburnya, memasukkan gayung, kemudian meminumnya. Nah, ini salah satu tradisi pada masa kuno. Di depan-depan rumah disediakan air dari mata air yang berkualitas tinggi untuk kemudian menjamu para tamu atau orang-orang yang kehausan ya, dengan minum air. Dan memasuki pundan ini yang kemudian berarsitektur gaya kerajaan Majapahit, namun ini bangunan baru. Ini adalah gapura masuk ya. Gapura pada masa kuno ini membatasi area sakral yang ada di dalam atau dalam dengan area luar yang profan. Jadi orang-orang bisa berlalu lalang di depan sini, di depan gapura, tapi di dalam gapura orang-orang khusyuk melakukan sembahyang atau ibadah atau kemudian ritual lainnya. Sehingga kita memasuki inilah kemudian bedanya batasan gapura atau waktu itu adalah semacam kori agung, membatasi area profan keseharian dengan area magis dan sakral. Rahayu, 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 rahayu. Jadi di sini ada semacam seorang yang pernah bertapa membatu. Nah ini. Rahayu, rahayu, rahayu. Ung wilahing sekaring jagat bawana langgeng sekaring kajeng sekaring mayang mbah putunipun sowan. Ya, di lokasi ini yang diduga tempat orang bertapa. Kenapa pada masyarakat lalu, masyarakat kuno, masyarakat Hindu-Buddha, masyarakat Majapahit itu melakukan pertapaan? Yang pertama ada falsafah hidup pada masa kuno, pada masa Majapahit yang dikenal dengan catur asrama, yaitu tahapan hidup yang 4. Yang pertama brahmacarin, usia anak-anak mencari ilmu sebanyak-banyaknya sampai dewasa. Ketika ilmunya sudah mumpuni, biasanya turun gunung. Ini kemudian melanjutkan tahapan yang kedua, yaitu grehasta, tahapan berumah tangga, membina keluarga, merawat anak-anak, mengabdikan diri kepada kerajaan Majapahit, bekerja dan lain sebagainya. Ini tahapan yang kedua gitu ya. Nah, kemudian ketika sudah usia pensiun, usia tua, anak-anak sudah mandiri, bisa kemudian merawat cucu-cucunya, kemudian wanaprasta. Wana artinya hutan, prasta artinya pergi ke hutan, mengasingkan diri, mengasingkan diri dari segala kehidupan duniawi yang melekat, bergabung dengan para petapa, fokus memperdalam dharma, sampai kemudian tahapan yang keempat terakhir sebelum mangkat, yaitu tahapan wanaprasta sunyasa. Sunyasa itu fokus meditasi, ya, fokus menjaga hati, tidak boleh sirik, tidak boleh menggibah, kemudian fokus menjaga hati dan memperdalam dharma, bertapa, bersemedi hingga moksa. Inilah tahapan pada waktu itu. Sehingga kemudian pertapaan ini merupakan tahapan ketiga dan keempat. Sebenarnya siapa dan bagaimana bertapa itu?
Ada salah satu kisah epik ya yang terpahat di dinding-dinding candi, termasuk di Candi Penataran. Itu kisah Bubuksa dan Gagang Aking. Dua bersaudara ini bertapa ke dalam hutan di atas gunung. Bubuksa selama bertahun-tahun bertapa, ini makan apa saja yang ada di hutan. Kijang, babi rusa, ular, apa saja yang ada di hutan, sampai kemudian gemuk di akhir pertapaannya. Kemudian saudaranya Gagang Aking bertapa tidak mau makan apa saja, hanya makan dedaunan, sehingga menjadi kurus kering. Kemudian Sang Hyang Wenang mengutus Dewa Kalanjaya untuk menguji pertapaan mereka dengan wujud seekor harimau yang sangat lapar. Kemudian berkata kepada Gagang Aking, "Aku akan memakanmu." Gagang Aking mengatakan, Jangan makan saya ini kurus kering, tubuhku pahit, kamu tidak akan kenyang, malah beracun. Kamu makan saja saudara saya yang ada di sana, tubuhnya gemuk karena makan apa saja di hutan, bertapa sambil makan. Kamu makan pasti kekenyangan. Nah, disitulah kemudian harimau berpindah ke Bubuksa, mengatakan, "Aku akan memakanmu." Kemudian Bubuksa mengatakan, "Jika di akhir pertapaanku untuk menjemput moksa kembali kepada Sang Hyang Wenang dan ternyata ujianku dimakan harimau, maka silakan makan saja tubuhku sepuasmu." Kemudian Dewa Kalanjaya tersebut mengatakan, "Aku adalah dewa yang diutus oleh Sang Hyang Wenang untuk menguji pertapaan kalian. Kamu dinyatakan lulus, maka Bubuksa kamu naiklah ke punggungku untuk kubawa kekayangan bersama dan bergabung dengan orang-orang suci lainnya." Kemudian Bubuksa mengatakan, "Tolong saudara saya yang sebelah sana namanya Gagang Aking diikutkan serta." Kemudian harimau mengatakan, "Boleh ikut serta, tapi tidak menaik di punggungku, melainkan berpegangan ekorku. Saya bawa terbang ke kayangan." Akhirnya Bubuksa naik di punggung harimau dan Gagang Aking memegang ekor harimau. Mereka berdua kemudian menuju kayangan, bergabung dengan orang-orang suci. Inilah kemudian dari cerita ini yang sangat sederhana, tapi menyimpan kebijaksanaan yang membedakan antara yang satu dengan yang lainnya, arti dan manfaat dari bertapa, dan siapa dan bagaimana bertapa itu. Maka kita akan mengetahui bertapa sebenarnya adalah membersihkan hati dari segala keirian, kedengkian, buruk sangka, apalagi kemudian prasangka buruk dan ujaran kebencian.